Selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam doa syafaat malam. Tahun 2015, studio animasi terkenal di dunia yaitu Pixar merilis sebuah film animasi yang sangat menarik, judulnya Inside Out, dan dengan cara yang menarik dan baru, film ini membahas tentang 5 emosi utama dalam diri seorang manusia, yaitu joy, sukacita, anger, kemarahan, disgust atau kejijikan, fear, ketakutan, dan sadness atau kesedihan. Nah, dalam doa malam minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan tema-tema ini. Mari kita mengikutinya. Saudara yang kasih Tuhan, kemarin malam kita sempat menyinggung tentang toxic masculinity atau maskulinitas pengagungan akan kelaki-lakian yang toksik, beracun, merusak. Tapi bukan hanya maskulinitas yang bisa meracuni. Bahkan kekristenan pun bisa menjadi sesuatu yang meracuni atau merusak. Bagaimana? Yaitu ketika ia bercampur dengan hal-hal yang justru bertentangan dengan pesan hakikinya. Misalnya, kekristenan tertentu di Amerika Serikat yang teracuni pandangan white supremacy, pengagungan akan kaum kulit putih, yang membuat kekristenan tersebut menjadi cenderung rasis, merendahkan ras lain, dan juga mengagungkan kekerasan. Misalnya disimbolkan oleh gambar Yesus berikut ini. Gambar yang dimana Tuhan Yesus yang mestinya mewartakan pesan cinta kasih, justru digambarkan menggenggam sebuah senjata api lambang kekerasan. Tak lupa bendera yang melambangkan nasionalisme yang kadang menjadi buta dan sempit. Nah, wujud lain yang lebih halus dari toxic Christianity, kekristenan yang beracun dan merusak, adalah kekristenan yang eksklusif dan suka menghakimi, yang meyakini bahwa hanya orang-orang tertentu yang layak di hadapan Allah. Siapa mereka? Mereka yang rajin beribadah, rajin memuji nama Tuhan, lalu mereka yang rajin menjaga kesalehan pribadi. Sedangkan mereka yang tidak bisa melakukan hal itu otomatis masuk ke dalam kalangan pendosa yang tidak layak di hadapan Allah. Nah, jangan salah paham saudara. Tidak ada yang salah dengan rajin beribadah, rajin berdoa, menjaga kesalehan pribadi. Tetapi hal-hal tersebut menjadi beracun atau toksik ketika dengan melakukannya lalu kita menganggap kita lebih daripada orang lain, bahwa hanya diri kita lah yang layak di hadapan Allah. Nah, dalam film Inside Out yang sepanjang minggu ini kita jadikan bahan renungan kita juga menemukan hal yang sama. Yaitu ketika tokoh Joy, lambang dari emosi sukacita, merasa bahwa hanya dirinya lah emosi yang paling penting. Lalu ia menganggap emosi-emosi yang lain, yaitu disgust, kejijikan, fear, ketakutan, anger, kemarahan, apalagi sadness, kesedihan, adalah emosi-emosi yang kurang atau tidak penting. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Sehingga pada akhirnya Joy justru belajar bahwa semua emosi itu sama pentingnya. Bahkan sadness atau kesedihan yang semula disangkalnya, dipinggirkannya, adalah salah satu emosi yang sangat penting. Sama seperti dirinya atau sukacita. Bahwa seorang manusia baru menjadi utuh ketika ia bisa menerima dirinya sebagaimana adanya dengan seluruh emosi yang ada pada dirinya. Saudara dikasih Tuhan, bukankah itu juga yang dinyatakan oleh firman Allah? Bahwa Allah menerima kita apa adanya, bahkan ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 5 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jangan terbalik, saudara. Bukan kita bertobat maka Kristus menerima kita, tetapi Kristus menerima kita lebih dahulu. Maka kemudian kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan. Itulah inti berita Injil. Bukan kita yang layak datang dan diterima oleh Allah, tetapi Allah lah yang lebih dahulu datang dan menerima kita, bahkan ketika kita belum layak. Bukan kita yang pertama-tama mengulurkan tangan dan menjangkaunya, tetapi ialah yang pertama-tama mengulurkan tangan dan
meraih kita. Injil adalah tentang Allah yang menemui kita di mana kita ada, bukan di mana kita seharusnya berada. Allah yang menerima kita apapun keadaan kita, bukan sebagaimana harusnya kita ada atau kita menjadi. Allah yang menerima kita sekalipun kita tidak sempurna, sekalipun kita berdosa. Dan Allah yang mengajak kita untuk menuju kesempurnaan bersama dengannya. Allah yang memahami dan mengerti kita kita masing-masing dengan segala keberadaan kita dan mengajak kita untuk berjalan bersama dengannya. Maukah kita menyambutnya? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, para pemimpin kita, mulai dari presiden sampai seluruh jajarannya, agar diberikan hikmat untuk mengambil keputusan dan melakukan keputusan yang benar, khususnya dalam masa pandemi ini. Agar mereka bukan hanya mengejar kepentingan-kepentingan yang sempit dan sesaat, tetapi apa yang baik untuk kehidupan bersama. Mari kita berdoa juga untuk gereja-gereja dimanapun Anda, khususnya gereja kita GKI Gading Indah, agar gereja kita semua sebagai gereja boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang menyatakan kasih, anugerah, yang mau menyambut setiap orang sebagaimana adanya mereka, seperti kita juga sudah disambut oleh Allah sebagaimana adanya kita. Mari kita berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang kita kenal dalam berbagai pergumulan mereka, baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan anak-anak, masalah relasi. Doakan agar mereka terus dikuatkan dalam melewati setiap pergumulan. Doakanlah agar anugerah Tuhan yang tidak pernah habis selalu hadir di tengah keluarga-keluarga tersebut. Berdoa jugalah untuk diri kita masing-masing, untuk setiap pergumulan kita yang mungkin tidak bisa kita bagi dengan orang lain. Naikkanlah kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi kita. Yakin dan percayalah, Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita seturut dengan anugerah-Nya, bahkan lebih dari yang bisa kita harapkan dan bayangkan. Bapa Surgawi, inilah kami yang menaikkan doa-doa kami. Berikanlah kami hati yang bukan hanya mau menyambut apa yang baik darimu, tetapi juga hati yang mau terus diubahkan oleh Tuhan, agar kami hidup makin serupa dengan Kristus. Dalam nama Kristus jugalah kami mohonkan doa ini, karena Ialah yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Demikianlah saudara yang dikasihi Tuhan, rangkaian syafaat malam kita pada minggu ini. Kiranya dengan demikian kita boleh lebih mengenal diri kita sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan dan dipanggil untuk terus menjadi anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali.